Saya cerita saja tentang kisah nyata ya. Saya lihat orang yang hampir tidak pernah cerita, saya tidak pernah dengar cerita amal solehnya Syekh Abdul Razak. Hafizahullah Ta'ala. Bertahun-tahun saya sama beliau, safar, bareng-bareng. Dia isyraf risalah saya. Seringlah. Alhamdulillah maksudnya diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa bareng beliau. Tidak pernah cerita. Saya begini dulu, begini. Tidak pernah. Saya dakwah di sana. Ya cerita pasti ada sesuatu, bukan cerita sedang memamerkan amal solehnya, tidak. Sampai ada suatu saat dia bisa membanggakan amal soleh, tidak cerita. Dia tidak cerita. Terkadang saya tahu kebaikan-kebaikan beliau dari teman-temannya. Syekh juga. Saya pernah duduk sama seorang syekh, dia tanya, kamu siapa ya? Kamu siapa yang bimbing tesismu? Saya bilang Syekh Abdul Razak. Oh, Syekh Abdul Razak itu dulu begini. Saya baru tahu dari orang lain. Dia tidak pernah cerita sedikit pun. Tidak pernah cerita sedikit pun. Sampai suatu kondisi, ya, pernah waktu kita mau menerjemahkan kajian, jadi Syekh terlambat datang, habis sholat duhur, terlambat datang. Saya lihat pas ketika sholat duhur, beliau sedang berbicara dengan Syekh Saleh Suhaimi. Syekh Saleh Suhaimi seorang syekh terkenal juga di Madinah. Saleh Suhaimi. Dan itu gurunya Syekh Abdul Razak. Gurunya Syekh Abdul Razak. Ternyata dia minta tulisan-tulisannya Syekh karena dia ingin menceramahkan bukunya Syekh. Sebagai bentuk tawadhu seorang guru menceramahkan buku muridnya. Sehingga Syekh akhirnya terlambat datang. Ketika terlambat datang, dia minta maaf. Tadi ada orang kebetulan bertemu, begini. Dia tidak cerita, mau apa? Dia tidak cerita. Ternyata saya tahu ceritanya dari teman saya yang juga keluarga Suhaimi. Cerita saya Suhaimi begini. Seandainya kita posisikan diri kita kepada posisi, kita bilang, tuh, guru saya, mau ngambil buku saya, mau ngajar buku saya. Beliau tidak. Tidak pamer-pamer sama sekali. Dan banyak ya, cuma saya tidak mungkin ceritakan di sini. Masanya beliau masih hidup. Tapi intinya, ikhwan dan akhwat rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kita kalau bisa saling menasihati. Kalau ada teman cerita, gak usah cerita deh. Biar apa? Biar jadi amal soleh. Karena kadang kita tergelitik hati kita untuk apa? Cerita. Lagi kita beramal soleh, setelah itu kita cerita-cerita, akhirnya menguap, tidak menjadi amal soleh, malah bisa menjadi amal buruk, menjadi dosa ketika amal tersebut dari amal soleh berubah menjadi riya. Kalaupun kita cerita bukan untuk riya, maka akan mengurangi pahala. Amal soleh yang kita ceritakan bukan karena riya, mengurangi pahala dari pahala amalan yang tersembunyikan dengan amalan yang tertampakkan. Tingkat pahalanya berbeda. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Jika kalian menyembunyikan sedekah kalian dan kalian berikan kepada para fuqara, itu lebih baik bagi kalian daripada kalian menampakkannya. Ini di antara hal yang membantu kita untuk ikhlas sembunyikan amal saleh. Kemudian di antara juga bergaul dengan orang yang kita anggap ikhlas. Kalau kita bergaul dengan orang suka riya, kita ikut-ikutan latah. Dia cerita ini, kita cerita-cerita, dia cerita, emang ente aja yang hebat, saya juga cerita-cerita. Tidak usahlah. Ya. Enggak usah. Kalau kita bergaul dengan orang suka riya, akhirnya kita terpancing ikut riya. Tapi kalau kita bergaul dengan orang yang ikhlas, orang ini tidak pernah, kita akan terpengaruh. Kita lihat orang ini, masya Allah, luar biasa. Tidak pernah cerita amal solehnya. Nampak sinar di cahayanya, cahaya di wajahnya, sehingga kita terpengaruh. Jadi berusaha bergaul dengan orang yang ikhlas. Dan orang ikhlas insya Allah kelihatan daripada sikapnya. Ya. Tidak suka pamer, tidak bangga dengan amal solehnya, tidak merendahkan orang lain. Itu ciri-ciri orang ikhlas.